Halo, ketemu saya dan vlogger. Kali ini saya akan mereview sukses planner. Planner saya beli setelah planner yang lama ini ya. Ini punyanya Dream Planner, sudah saya beli, sudah saya isi. Mungkin memang nggak terlalu lengkap, tapi mungkin saya sudah agak bosan pakai ini, jadi saya membeli ini sukses planner namanya. Gimana isinya? Yuk kita ikuti videonya. Nah, ini sukses plannernya ya. Yuk kita buka. Nah, ini dapat pulpen. Ini goal tahun ini ya, pakai catatan. Nah, kemudian ada posternya juga. A goal without a plan is just a wish. Apabila Anda punya tujuan, Anda harus punya plan. Nah, ini plannernya sendiri. Yuk kita buka. Make your dream come true. Start your success now. Ya, di sini ada karetnya ya, biar enggak kalau jatuh. Kalau buka-buka kayak gini ya. Juga ada penutup bukunya ya. Ini dipegang enak juga kertasnya. Kita lihat satu persatu. Tak peduli seberapa jauh jalan salah yang Anda tempuh, putar sekarang juga untuk challenge. Nah, ini biodataku. Jadi Anda bisa isi di sini. Misalnya kalau Anda ini diambil oleh orang itu, bisa kontak ke Anda ya. Nah, ini ada daftar isi, halaman judul, biodata, daftar isi, kalender, WMI, self awareness, kaizen, pomodoro, 1100 impian, garis hidup, target goal tahun ini, agenda tahunan, agenda bulanan, agenda harian, mingguan, catatan keuangan bulanan, tantangan menabung, tatanan perut langsing, buku yang harus dibaca, skill yang harus dikuasai, tempat yang wajib dikunjungi, habit tracker, productivity score, evaluasi tahun ini, lembar mewarnai. Nah, ini ada dua ya, kalender 2021 dan 2022. Sekarang 2021 ya. Nah, ini WMI, integrasi pribadi istimewa, kemampuan, kompetensi, kemampuan, pengalaman, efeksi, kondisi emosional, pendidikan akademik, fisik, kemampuan berinteraksi, reputasi atau citra diri. Ya, ini self awareness ya. Nanti Anda bisa isi di sini. Nah, ini kaizen, efektivitas dan produktivitas. Jadi kaizen itu maksudnya adalah perbaikan. Lebih jauh lagi, kaizen berarti perbaikan yang berkesinambungan. Jadi kita terus menerus ya perbaikan, itu maksudnya kaizen seperti itu. Jadi kita harus cek. Nah, ini pomodoro ini jaga fokus. Jadi kalau kita belajar di sini, kalau kita belajar sebaiknya 25 menit, istirahat 5 menit, 25 menit, istirahat 5 menit. Nah, kalau udah itu berulang selama sekali, yaitu 2 jam, Anda harus istirahat selama 15 menit. Itu tekniknya pomodoro yang lihat di sini. Nah, di sini Anda bisa isi ya, impian-impian 100 apa aja terserah Anda isi aja. Nah, ini waktu ada perubahan. Kemudian ini garis hidup. Nah, ini memang di sini ada 30, di sini 40, 60, 50. Jadi kalau di sini sih bisa Anda tulis ya. Ini Anda ngapain aja di sini, hal-hal penting bisa Anda tulis di sini, goal-goalnya. Nah, ini target goal tahun ini Anda bisa isi, agenda penting. Nah, ini Januari. Nah, di sini nggak ada tanggalnya ya, nggak ditulis. Soalnya kalau ditulis tanggalnya mungkin kayak sekarang bulan Mei. Jadi kalau saya di sini ada tanggalnya, ternyata ini bulan Mei, saya pakai Januari, pasti tahun depan. Jadi ini bakal nggak kepakai. Jadi maka dari itu tanggalnya kita isi sendiri ya. Ini ada mingguan, jadi tiap bulan sama ya isinya ya, sederhana. Target bulan ini mau ngapain, bulanan ada, mingguan ada. Ini tulisannya besar-besar dan berwarna ya, ini sangat bagus sekali, saya suka. Ini catatan keuangan sederhana ya, ini penggunaannya apa, pendapatannya apa. Ini catatan sederhana, jadi nggak perlu sering belajar akuntansi di apa ya, cuman biasa aja. Sama semua, Maret warnanya beda-beda ya, April. Kalau Mei kuning juga ya, Juni. Apabila Anda pembeli ini pertengahan tahun, nggak usah khawatir, tetap Anda bisa pakai. Ini Desember kemudian yang ini namanya challenge time. Ini tantangan menabung selama 52 minggu. Jadi menabungnya ini sistemnya mingguan ya. Jadi minggu pertama Anda nabung 20.000, 50.000, 70.000, 100.000.
600, 700, ini 1 juta, nanti balik lagi 20.000, 50 gitu terus. Jadi kita nabungnya walaupun punya uang lebih, tapi nggak boleh dipakai atau nggak boleh ditambahi atau nggak boleh dikurangi. Jadi ini tantangannya ya. Kemudian challenge yang kedua adalah tantangan 30 hari perut langsing ya. Memang kurang langsing juga sih. Sit up 30 kali 15. Nah ini terus ya. Apabila Anda sudah lakukan, Anda centang. Nah ini buku yang harus dibaca apa aja, ini bisa ditulis di sini. Kalau sudah Anda centang, mungkin tanggalnya selesai kapan. Nah ini skill yang Anda harus kuasai. Nah ini tempat yang ingin Anda kunjungi tahun ini, bisa Anda tulis di sini ya. Ini seperti travel, ingin kemana ini bisa ditulis di sini. Nah kemudian ada habit tracker. Habit tracker ini seperti misalnya bangun pagi atau tidur nggak boleh malam-malam. Nah di sini ada namanya productivity score. Di sini Anda bisa menilai hari-hari Anda ya, apakah Anda sedih atau senang atau gimana. Ini bisa ditulis di sini ya. Bisa angka 1 sampai 10 atau A sampai D atau warna-warna lain. Nah ini evaluasinya, walaupun ini tahun beda, nanti beda tahun. Jadi tahun ini maksudnya misalnya 2021 sampai 2022 pada bulan Mei ini. Nah ini kayak coloring ya, Anda bisa mewarna di sini. Kemudian Anda bisa ngisi catatan di sini. Oke, kesimpulannya planner ini lebih terjangkau dari planner sebelumnya, tapi tetap kualitasnya tetap bagus ya. Dari segi warna, kemudian kertasnya, kemudian kalau kita megang kertas ini bukan kertas biasa ya. Jadi kertasnya ini juga bagus dipegang, enak. Singkat kali ini, tahun ini saya akan menulis menggunakan planner ini. Apabila Anda ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini, silakan share dan like video ini. Kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dah.